di hari Jumat ini tanggal 4 September 2020. Sebelum kita mulai, saya cek dulu ya kehadirannya. Sheryl sudah masuk? Sheryl? Belum. Rajwa? Hadir, Mister. Firasa? Hadir, Mister. Firansyah, maaf. Gevira? Usnida? Mister. Aura? Hadir, Mister. Muhammad Bramantio? Hadir, Mister. Nela? Hadir, Mister. Natasha? Hadir, Mister. Angger? Ada, Mister. Cynthia? Agista? Belum. Zaidan? Hadir, Mister. Tara? Hadir, Mister. Salwa? Hadir, Mister. Aprilia? Hadir, Mister. Ke? Oh, yang kemarin belum selesai ya? Fatahila? Hadir, Mister. Cuma mic-nya nggak kedengeran. Oke. Yoga? Hadir. Bramantia Yoga? Hadir. Arifandi? Hadir, Mister. Karim mic-nya nggak bisa, Mister. Tapi masuk ya? Masuk ya, Mister. Oke. Abraham? Hadir, Mister. Hadir, Fadila Mister. Dava? Iya, Fadila Dava? Hadir, Mister. Yasmin? Faresta? Oh, tadi Faresta izin. Andi Setiawan? Nadia Verlin? Ada, Mister. Andika? Fawaid? Hadir, Mister. Sindura? Matur nuwun. Hadir, Mister. Oke, oke. Muhammad Naufal Taufik? Fabian? Hadir, Mister. Oke, berarti masih banyak yang belum gabung ya. Mister, Sheryl koneksinya agak jelek, Mister. Oh, saya nggak jelas. Ya, sambil ditunggu ya. Bentar. Ini masih ada pesan. Bentar ya. Sebentar ya, masih ada pesan dari anak-anak. Iya, Mister. Paris.
Bentar, masih banyak pesan. Ini anak-anak izin soalnya, harus segera diselesaikan. Baik, anak-anak, kita mulai untuk uminya. Saya share screen lagi. Di bagian doa dulu ya. Bentar, tak siapkan HP saya dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Ali, iftah lana nasrun minallah wa fathun qarib mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa alik bihi lisani wasfabi jasadi bihaulika wa quwwatik innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adim. Langsung merjaah surat hafalannya ya. Untuk hari ini kita belum berlanjut di surat hafalan baru, tetap di ini dulu. Kita baca surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 5. Dimulai dari basmalah. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Yada bilahabi wa tab. Ma abna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Hari ini kita masih di hafalan surat Al-Ahzab dulu ya, belum berlanjut ke surat satunya karena masih ada penekanan di bagian ini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Huruf ha dan ha itu masih ada yang terlalu berat. Jadi membedakan antara ha dan ha itu masih belum maksimal. Makanya disarankan untuk hari ini hafalannya masih menggunakan surat Al-Ahzab dulu. Terutama yang di ayat keempat ini. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Pakai hak ya. Ya. Terus di sini juga sama. Di ayat kelima ada ha, ada ha. Ini juga masih banyak yang belum begitu membedakan, belum terbedakan. Fi jidha hablum min masad. Gitu. Jadi yang di sini ha itu berat, yang di sini itu ringan, ha. Gitu ya. Kalau di hafalan anak-anak itu
ini sama ini belum begitu terbedakan. Jadi makanya masih disarankan kita hafalan lagi surat Al-Ahzab ini. Coba ya kita baca bareng-bareng ayat 4 dan 5. Langsung dari wamra'atuhu. 1, 2, 3. Wamra'atuhu hammalatal hammalatal hatab fi fi jidha jidha hablum Belum mim masad. Selain membedakan huruf ha dan ha, itu di sini ham itu kan ada tasdidnya. Itu dibacanya agak ditahan. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Jadi tahannya agak lama. Begitu juga yang ada di sini. Fi jidha hablum mim masad. Ada dua ya tahannya. Di sini hablum itu juga ditahan, terus mim masad juga ditahan di sini. Jadi nanti kehati-hatian saat mengulang hafalan adalah membedakan huruf ha dan ha, kemudian membuat dengungnya di sini. Ada beberapa titik dengung yang harus kita perbaiki. Baik, biar kita lebih mantap hafalannya, kita baca sekali lagi ya, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat Tabbat yada yada Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla sayasla naron data lahab wamra'atuhu amra'atuhu hammalatal Hatab hatab fi Jidha hablum min masad. Nanti anak-anak latih lagi, nanti yang dikumpulkan di pertemuan hari ini sama tetap surat Al-Ahzab ini ya, dibuat video, usahakan video yang terbaru. Terutama memperhatikan apa? Huruf ha dan ha, terus ada dengungnya. Di sini juga sama, walaupun habis fathatain ada zal, ini juga dibaca dengung, hati-hati. Walaupun kita belum belajar tentang bacaan dengung, tapi setidaknya kalau pas hafalan sedikit demi sedikit kita perbaiki tentang dengungnya, gitu ya. Itu pesan saya untuk hari ini. Jadi tetap hafalan surat Al-Ahzab. Kalau sudah, sekarang kita masuk di Umi. Kemarin di halaman ini ya Mbak, ya? Halaman 4 ya? Apa halaman 5? Saya kok lupa ya. Itu terakhir. Yang ini ya? Ini ya. Ya, Mister. Baik. Berarti nanti kita masuk di halaman yang ini. Oke. Namun sebelum kita masuk di halaman yang ke-6, kita perkuat dulu yang materi di halaman 5 ini. Ujian terkait dengan bacaan panjang pendek ya. Kita baca keseluruhan aja dari atas ke bawah. Dimulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza siratun. Hadza lasahirun. Alika Ala dalika ayati kita biha ila sama salan bihada masalah wahada kita ala siratin ala rajulin wa iza ro'aka zalika dahaha qala kadzalika qala man hakuma wa ma tohaha dzalika zalika qaman. Oke, enggak ada masalah ya halaman 5. Berarti Ya. kita siap untuk masuk di halaman 6. Halaman 6 itu pengenalan bacaan mat tabi'i yang kedua. Kalau yang pertama kemarin kan habis fathah diikuti alif atau ditulis sebagai fathah panjang. Sekarang kita masuk yang ini.
habis kasroh diikuti dengan ya sukun. Cara bacanya juga sama, panjang satu harokat atau satu ayunan. Kalau ini dibaca bina, cepat gitu ya. Kalau ini bacanya bina. Kalau ini tina, yang ini tina. Jadi gitu dibaca panjang satu ayunan. Saya contohkan dulu judul dan baris pertama. Bina, bina, tina, tina, jina, hina, khina, gitu. Coba sekarang anak ikuti, saya baca lagi judul dan anak ikuti ya. Bina, bina, tina, tina. Yuk diikuti 1, 2, 3. Bina, Bina. Bina, Bina. Oke, sekarang baris yang pertama. Jina, hina, khina. Yuk 1, 2, 3. Bina, Bina, Dina, zina, rina. Yuk 1, 2, 3. Bina, Bina, Sami'an, aliman, hanifan. Hanifan. 1, 2, 3. Sami'an, Aliman. Hanifan. Hanifan, Hasiban, jalilan, rafiqan. Hasiban, Jalilan, Rafiqan, Sawirun, latifun, karimun. Sogirun, Latifun, Karimun, Majidun, syadidan, kahimun. Majidun, Majidan Kahimun, Nasihun, yasirun, mubinan. Nasihun, Yasirun, Mubinan. Oke, yang di sini masih kepotong tadi. Yang panjang ya-nya pastinya. Isinya, Bacanya yasirun gitu ya. Tadi ada yang yasirun, jadi ya-nya yang lebih panjang. Jadi yang dibaca panjang adalah yang sinya. Karena di sini ada ya sukun. Baik. Sekarang kita gantian kayak kemarin antara cowok dan cewek. Yang cowok baris 1 dulu, yang cewek baris kedua. Siap ya? Yang cowok dulu dari sini. 1, 2, 3. Hina. Hina. Khina. Yang cewek 1, 2, 3. Dina, Dina, Yang cowok Sami'an. Aliman. Hanifan. cewek Jalilan, Rafiqan, Jom, yang cowok lagi. Sawirun. Latifun. Karimun. Sekarang yang cewek ya. Majidun, Syadidan, Kahimun, Ya, yang cowok. Nasihun. Yasirun. Mubinan. Sekarang gantian. Berarti yang pertama yang cewek dulu ya. Yuk, yang cewek semuanya. 1, 2, 3. Baris pertama. Hina, 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 Yang cowok. Hina. Zina. Rina. Yang cewek lagi. Sami'an, Aliman, Hanifan, Langsung yang cowok. Hasiban. Jalilan. Rafiqan. Langsung yang cewek. Rohir, Latifun, Karimun, Ini. Majidun. Syadidan. Kahinun. Kanya panjang apa pendek? Kanya panjang. Kahinun. Ya. Yang cewek terakhir yuk. Nasihun, Yasirun, Mubinan. Oke. Alhamdulillah lancar semua ya. Ada pertanyaan nggak terkait dengan bacaan yang ada di halaman ini anak-anak? Belum. Jadi lancar ya. Alhamdulillah.
Baik, kalau lancar berarti kita tidak usah terlalu lama karena sudah bisa. Nanti tinggal anak berlatih, kemudian dibuat voice note, juga dikumpulkan di classroom. Nanti habis itu saya buatkan ruang classroom untuk di pertemuan yang hari ini. Terus untuk monitoring ibadah, tolong juga dilampirkan di Google Classroom. Misalkan tidak bisa dalam bentuk file Excel, anak-anak bisa di screenshot menjadi file JPG atau yang lainnya, image nggak apa-apa, karena sama saja. Saya ngeceknya bisa dari file Excel maupun dari image. Terus evaluasinya ada beberapa anak yang sholat wajibnya masih banyak yang terputus. Paling banyak itu ada di sholat subuh dan sholat isya. Iya betul ya. Kenapa kalau sholat isya kok banyak yang terputus, anak-anak? Alasannya apa kira-kira? Salah satu coba berikan alasan. Tiduran misal. Kenapa ketiduran? Nah, iya betul memang untuk ujian berat bagi seorang muslim itu ada di dua sholat, yaitu di sholat isya dan di sholat subuh. Makanya sama Rasulullah itu disunahkan selepas sholat maghrib itu tidak tidur, baru tidur setelah sholat isya selesai. Tujuannya apa? Karena Rasulullah tahu bahwa umatnya nanti itu banyak yang lalai untuk melaksanakan sholat isya. Padahal fadilah sholat isya dan sholat subuh itu adalah yang terbesar di antara sholat-sholat yang lain. Kalau kita sholat isya secara berjamaah, itu sama dengan kita sholat separuh malam. Kalau ditambah dengan sholat subuh berjamaah, ditambah lagi dengan separuh malam. Jadi kalau kita bisa sholat isya dan subuh berjamaah, artinya sama Allah, malam itu kita dinilai beribadah sepenuhnya, sholat sepenuhnya, sepanjang malam. Karena fadilahnya yang sebesar itulah, banyak umat muslim itu yang lalai. Kadang habis maghrib main gitu ya, keluar rumah dan sebagainya, nyampe rumah, istirahat, ketiduran, lupa nggak sholat isya. Atau tunda-tunda, bentar lagi masih jam 7, bentar lagi masih jam 8, berbaring, ketiduran. Atau yang nongkrong sengaja, nanti aja jam 12 malam saya tak main game dulu. Akhirnya ketiduran, isya-nya hilang, subuhnya juga hilang. Jadi minta tolong anak-anak untuk sholat isya dan subuh itu dijaga dengan baik. Jangan sampai lepas dua sholat itu. Memang berat, dua sholat itu paling berat. Tapi kalau kita bisa istiqomah, insya Allah fadilahnya sangat luar biasa. Apalagi kalau bisa kita lakukan secara berjamaah. Nah, untuk sholat subuh, apakah nggak dibangunkan sama orang tua waktu sholat subuh itu? Saya pakai alarm, Mister. Pakai alarm. Tapi kadang alarmnya kalah ya. Iya, Mister, padahal udah di telinga. Itu saya juga dulu sama Mbak, waktu masih kecil dan sebagainya sama. Alarmnya bunyi, alarmnya dimatikan, saya tidur lagi. Biasa kayak gitu. Sampai pernah saya disiram sama orang tua karena nggak sholat subuh, pernah. Jadi ya sama-sama mengalami lah begitu ya. Tapi itu masih waktu SD. Kalau SMP, SMA sudah enggak. Karena waktu SMA saya harus jauh dari orang tua, harus kos dan sebagainya, harus mandiri semua. Harapan saya anak-anak juga sama karena sudah masuk SMA, sudah balik semua ya. Yang cowok kan sudah balik semua tuh ya. Kalau yang cewek insya Allah sudah masuk balik sejak SMP kelas 1 sudah masuk balik kalau untuk anak-anak perempuan. Kalau yang cowok itu kadang yang enggak sama. Kadang usia 9 sudah balik untuk anak SD, bisa jadi usia 15. Kadang juga Astra yang usia 16, jadi berbeda-beda. Tapi kalau udah kelas 2, kelas 3 SMA, insya Allah sudah balik. Nah, mengapa ini harus menjadi tanggung jawab pribadi? Karena ibadah yang dilakukan saat kita sudah balik itu menjadi tanggung jawab pribadi. Kalau kita melaksanakan, berarti pahalanya untuk kita sendiri. Kalau kita tidak melaksanakan, berarti dosanya juga untuk kita sendiri. Itu kalau sudah usia balik. Berbeda kalau masih anak-anak yang belum balik. Kalau dia melakukan kebaikan, pahalanya adalah untuk dirinya sendiri ada, untuk orang tuanya juga ada. Kalau dia meninggalkan, belum berdosa, karena belum ada kewajiban. Tapi kalau sudah akil balik, jika melakukan adalah untuk dirinya dan orang tua, masih dapat kebahagiaan orang tuanya. Tapi kalau dosa, ditanggung sendiri. Gitu ya. Jadi anak-anak tolong dengan sangat untuk ibadah.
ibadah, terutama yang sholat wajib, jangan sampai bolong. Kenapa kok begitu? Kemarin anak saya kan 7 tahun tanya, kenapa sih ya sholat kok nggak boleh bolong? Kan nanti boleh diganti dengan sholat sunnah. Anak saya tanya begitu. Jawabnya sederhana aja. Nah, sholat wajib, satu sholat wajib itu tidak cukup diganti dengan 1000 kali sholat sunnah. Gitu ya. 1 kali bolong sholat wajib tidak cukup diganti dengan 1000 sholat sunnah. Berat sekali untuk menggantinya. Iya, memang menggantinya sangat berat. Karena nanti selain kita harus mengganti dengan sholat sunnah, kalau kita meninggalkannya dengan terpaksa atau dengan alasan yang syar'i, kita masih diwajibkan untuk mengqadha'nya. Tapi kalau kita lalai, nah itu yang berat. Kita dapat dosanya, untuk menanggung dan sebagainya juga tidak bisa digantikan dengan sholat yang lain. Eman ya, kalau sholat wajib. Tapi kalau anak-anak masih belum memahami ilmunya dan masih ada sholat yang kosong, monggo silakan dikodok dulu, diganti. Segera. Misalkan kemarin saya nggak sholat asar, hari ini saya ganti sholat asar. Terus anak-anak ini yang kadang-kadang kita nggak sadar. Waktu sholat subuh, jika kita bangun kesiangan dan bukan karena disengaja, misalkan bangun 5:30, langsung melakukan sholat subuh, tidak apa-apa. Daripada kita tidak sholat subuh sama sekali. Asalkan nggak disengaja loh ya. Misalkan kita bangun jam 7, langsung kerjakan itu sholat subuh jam 7. Sebelum mengerjakan aktivitas yang lain. Nah itu insya Allah akan menjadi keringanan bagi kita. Karena kita bangun siang bukan disengaja, tapi karena tidak disengaja. Gitu ya. Itu pesan saya untuk hari ini. Jadi tolong sholat wajibnya dijaga dengan baik. Jika perlu, orang tua diminta untuk membangunkan waktu kita sholat. Terutama di waktu sholat subuh. Gitu, kerjasama sama orang tua. Itu nggih? Insya Allah anak-anak kelas 11-12 itu sudah sangat paham. Baik, kita baca sekali lagi untuk surat Al-Ahzab, habis itu kita tutup dengan doa penutup. Dimulai dari basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma awda anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran data lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jibiha hablum min masad. Shadaqallahul azim. Langsung kita tutup dengan doa. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhum ma nasiltum wa alimni minhum ma jahiltum wa ta'ana Allah ini wa adroba waj'alhu li hujjatai ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kita ketemu lagi insyaallah hari Selasa. Hari Selasa kita ada Umi. Selasa apa Senin ya? Saya ada lagi informasinya. Hari Senin kita ada Umi jam 9. Karena minggu depan nggak ada KBM. Jam 8 hari Senin ada TOEFL. Jam 9 ada Umi. Jam 10 ada ekskul. Gitu ya hari Senin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.